KPK pamerkan uang rampasan terkait kasus investasi fiktif PT Taspen di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Nilai uang yang dirampas untuk negara mencapai 883 miliar rupiah. Namun karena keterbatasan ruangan, uang yang diperlihatkan ke publik hanya 300 miliar rupiah. Kasus investasi fiktif PT Taspen telah bergulir penyidikannya di KPK. Awalnya 2 orang ditetapkan tersangka dalam kasus ini, yaitu Dirut Taspen Antonius Kosasih dan juga mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management Ekawan Heri Primarianto. Majelis Hakim memvonis ex-Direktur Utama PT ASDP Indonesia, Ferry Ira Puspadewi, pidana 4,5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah dalam kasus korupsi akuisisi PT JN. Ira terbukti bersalah karena memperkaya pemilik PT Jembatan Nusantara senilai 1,25 triliun rupiah. Mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi divonis 4,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis siang. Selain itu, Ira juga didenda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, yakni 8,5 tahun penjara. Menurut Majelis Hakim, Ira terbukti bersalah dalam kasus korupsi terkait proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara tahun 2019-2022. Majelis Hakim juga menilai Ira terbukti memperkaya pemilik PT Jembatan Nusantara AJI senilai 1,25 triliun rupiah. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan denda 500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Meski terbukti memperkaya orang lain atau korporasi, Ira dinilai tidak menerima keuntungan pribadi sehingga tidak dikenakan pidana berupa uang pengganti. Sangat penting, saya kira fakta yang dinyatakan oleh majelis bahwa tidak ada sesen pun keuntungan pribadi yang kami ambil. Kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa akuisisi ini adalah aksi strategis yang bukan hanya baik atau menguntungkan untuk ASDP, tetapi untuk negara. Dalam perkara yang sama, Majelis Hakim juga memvonis 2 orang lainnya, yakni Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry Muhammad Yusuf, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry Muhammad Adi. Keduanya masing-masing divonis 4 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Guna kepentingan penyidikan, Polda Metro Jaya mencekal tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS, berpergian ke luar negeri. Sementara pihak Roy Suryo CS mendesak kepolisian segera memeriksa saksi dan ahli yang dianggap bisa menyeimbangkan proses penyidikan. Polda Metro Jaya melakukan pencekalan berpergian ke luar negeri terhadap seluruh tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo termasuk Roy Suryo. Roy Suryo CS juga dikenakan wajib lapor karena diharuskan memenuhi proses penyidikan kasus ini. Ya, saya sih senyum saja ya menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal, ya gitu. Nggak apa-apa, ya, toh sudah selesai. Udah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan yang black paper itu. Semuanya sudah komplit, nggak perlu lagi, ya gitu. Kalau ke Singapura nggak usah lah. Singapura kampus abal-abal kayak gitu kok. Hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura, dan itu kampus swasta. Bersama kuasa hukumnya, Roy Suryo CS mendesak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus yang belum ditindaklanjuti. Kedatangan Roy Suryo di Polda Metro Jaya sekaligus mengajukan surat permohonan pemeriksaan saksi dan ahli yang dianggap dapat menyeimbangkan proses penyidikan. Kami sudah mengirim gelar perkara khusus di bagian Wasidik di Polda Metro Jaya 21 Juli yang lalu.
namun sampai hari ini tidak pernah ditindaklanjuti. Dan kemarin dari penyidik kami disonding untuk menindaklanjuti, dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik. Jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu, ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu, hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang, jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ke-8 tersangka dibagi dalam 2 klaster dan dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Beginilah aksi spontan yang dilakukan warga Lembung, Kabupaten Bangkalan saat berusaha mengevakuasi sebuah truk yang terguling di area persawahan. Dengan menggunakan beberapa tambang, mereka menarik kendaraan besar tersebut agar bisa dinaikkan ke badan jalan lagi. Upaya ini pun berhasil meski seluruh muatannya tumpah ke bawah. Insiden ini terjadi karena truk tersebut tak kuat saat melewati medan jalan yang menanjak. Truk pun berjalan mundur lalu terguling keluar badan jalan. Truk pengangkut bata ringan itu terprosok, nggak kuat nanjak, akhirnya terguling di area persawahan. Karena kondisi itu pelosok di desa kami, jauhlah dari kota untuk memanggil mobil derek atau menggunakan alat bantu lain, itu akhirnya warga kesepakat membantu supir dengan secara gotong royong kita menggunakan tali, kemudian menarik mobil. Alhamdulillah bisa. Beruntung pengemudi truk selamat setelah sempat melompat keluar saat kendaraannya sedang berjalan mundur. Pengemudi truk dan warga sekitar sempat kesulitan untuk melakukan evakuasi karena lokasinya di wilayah perbukitan dan jauh dari perkotaan, sehingga tidak memungkinkan memakai mobil derek. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Diduga oleng karena ada galian, sebuah mobil bertipe minibus menabrak pemotor hingga terjepit ke tiang gerbang sebuah toko di Bandung, Jawa Barat, dan 1 orang meninggal dunia. Pemirsa, mobil diduga oleng akibat tumpukan tanah galian drainase yang tidak diberi tanda pelang atau garis pengaman. Usai kejadian, kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun sayang, seorang penumpang sepeda motor meninggal dunia saat mendapat penanganan di rumah sakit. Nah, dari kudukan ini, jadi kalau bisa dibilang karena penyebabnya ya naik dulu ini, tumpukan tanah ini. Ya, pemirsa, kecelakaan misterius di jalur tol Bakahuni Terbanggi Besar, sebuah minibus ditemukan ringsek berat tanpa pengemudi di dalamnya. Petugas menemukan 6 tas yang berisi puluhan ribu pil ekstasi di mobil tersebut. Petugas menemukan sebuah mobil mengalami kecelakaan di jalur tol Bakauheni Terbanggi Besar, Bandar Lampung dalam kondisi ringsek berat. Namun dalam kecelakaan ini, polisi tidak menemukan pengemudi di sekitar lokasi. Saat pemeriksaan, polisi temukan 1 buah tas berisi ribuan butir pil ekstasi dan alat hisap sabu. Petugas pun menyusuri sekitar TKP dan kembali menemukan 5 tas lain yang juga berisi ribuan butir pil ekstasi. Dari perkiraan, pil ekstasi yang ditemukan dalam peristiwa itu berkisar 75.000 butir dan diduga bernilai puluhan miliar rupiah. Karena kita nggak menemukan lawannya dan juga nggak menemukan korban kecelakaan. Udah ada meriksa CCTV tol gitu, Bang? Udah ada. CCTV juga udah kita pegang, tapi nggak terdetek karena dia jaraknya jauh, lokasi juga kurang percayaan. Seluruh barang temuan ini langsung diserahkan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk penyelidikan lanjut
termasuk melacak pengemudi mobil yang diduga kabur setelah kecelakaan. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi Ainis melaporkan.